warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama aku Zakia Aulia Rahma. Ada kesempatan kali ini aku mau ngajak sobat di rumah berbincang-bincang santai dengan narasumber kita nih. Dia ini seorang yang sedang menghafal Al-Quran sekaligus dia juga seorang mahasiswi. Jadi tujuan aku berbincang-bincang ini supaya kita mengetahui gimana sih caranya dia membagi waktu antara menghafal Al-Qurannya dengan kegiatan kuliahnya gitu loh. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Nur Najmi Fajriah. Halo guys, assalamualaikum. Oke, Kak Najmi, boleh ya kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yuk, silakan kenalan, Kak Najmi. Nama aku sendiri Nur Najmi Fajriah. Kebetulan aku mahasiswi di Al-Hikmah semester 5. Dan karena kuliah aku jauh di Jakarta Selatan, sedangkan rumah aku di Jakarta Utara, dan aku akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah Quran yang berada di dekat kampus gitu Kak Zakia. Wow, ternyata dia di rumah Quran ya guys. Nah, yang saya tahu kan di rumah Quran ini padat ya kegiatannya. Jadi gimana cara nyempilin waktu buat ngerjain tugas? Pasti banyak tugas dong di kampusnya, dari kampusnya gitu kan. Gimana nyempilin waktu buat ngerjain tugas di sela-sela kegiatan di rumah Quran nih? Kebetulan juga kampus aku itu aku ngambil yang masuk siang dari jam 1 sampai jam 5. Kan waktu pagi aku tuh kosong kan. Ya jadinya kita bisa nyelipin di tengah waktu itu tuh untuk belajar atau untuk menghafal Quran, belajar ngerjain tugas atau belajar tentang materi kampus. Nah, nggak lupa juga untuk murojaah. Kadang-kadang aku kalau di waktu pagi itu untuk fokus untuk menghafal ya. Dan lanjut untuk kegiatan setoran hafalan. Kita mulai di rumah Quran itu setoran hafalan mulai Ba'da Isya sampai jam 9 itu wajib setoran hafalan. Di setoran itu santri wajib menyetorkan minimal setengah halaman, maksimal tanpa ada batas ya. Jadi serah mau setoran 1 juz atau 2 juz itu serah santri dan sesuai kemampuan santri tersebut. Itu Kak Zakia. Nah, berarti kan siang nih ya teman-teman nih, dicatat siang tuh dia kuliah nih, berarti kan masih ada waktu pagi itu setelah subuh ya. Biasanya setelah subuh. Nah, setelah subuh ini kan biasanya tuh kata orang tuh bagus buat menerima hal-hal yang baru. Jadi bisa dicontoh ya, menghafal Al-Quran setelah subuh itu bagus. Pertanyaan yang kedua, apa sih godaan terbesar dalam menghafal Al-Quran? Nah, godaan terbesar itu juga datang dari diri kita sendiri. Yang pertama ada rasa malas. Itu tuh susah banget buat kita tuh melawan rasa malas tersebut. Kadang-kadang kita capek baru pulang dari kuliah atau lagi banyak tugas nih, sehingga hafalan kita, murojaah kita, tilawah kita itu biasanya lalai karena kita lebih mementingkan tugas kampus yang harus dikumpulkan, sedangkan hafalan kita ya kan itu hafalan gitu. Nah jadinya itu sesuai dengan diri kita sendiri gitu, dan gimana kita untuk menjaganya dan gimana kita untuk menambah hafalan tersebut atau kita murojaah apa yang sudah kita hafal gitu Kak Zakia. Oke, berarti kendala terbesar tuh ada di dalam diri kita sendiri. Gimana guys. cara kita untuk menghilangkan rasa malas tersebut? Emang syaitan di dalam diri ini kadang lebih menguasai ya. Nah, apalagi kan kita megang handphone ya, Nah. TikTok, Instagram, YouTube itu tuh kayak termasuk godaan terbesar kita juga. Oke, itu
jadi kita harus pandai-pandai mengontrol diri ya teman-teman. Oke, setelah kita tahu tadi gimana cara membagi waktu antara menghafal Al-Quran dengan perkuliahan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu kendala terbesar atau musuh terbesar kita dalam menghafal Al-Quran. Sekarang boleh dong Kak Najmi kasih motivasi nih untuk sahabat di rumah supaya semangat menghafal Al-Quran. Dengan kita menghafal Al-Quran, karena sudah dijanjikan oleh Allah pada surat Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Ya, Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk peringatan buat kita. Apakah kita mau mengambil nikmat itu sendiri dari Al-Quran? Nah, segala yang sesuatu kalau kita apa-apa dengan Al-Quran, selalu menjadikan Al-Quran itu pendamping diri kita, maksudnya selalu Al-Quran itu kita bawa di mana-mana kita berada, kecuali di tempat yang kayak misalnya kamar mandi gitu. Kita selalu ingat di Al-Quran, di tempat keramaian pun kita masih menyempatkan untuk membaca Al-Quran, atau setiap hari itu kita tuh tidak hilang untuk murojaah atau untuk tilawah Al-Quran. Nah, sesungguhnya tuh Allah ya selalu bersama orang-orang yang selalu menjaga dirinya dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak menghalangi waktu kita kok. Kalau kita mau menyiapkan waktu kita gitu, kita fokuskan untuk Al-Quran, nggak usah lama, nggak usah sampai 1 jam, berapa menit aja, insya Allah tuh Allah selalu menjaga kita gitu. Itu Kak Zakia. Insya Allah ya, kita udah dapat motivasi nih teman-teman untuk terus menghafal Al-Quran gitu kan. Mana Allah pasti memudahkan kita dalam segala kegiatan kalau kita memuliakan Al-Quran atau memulai sesuatu semuanya dari Al-Quran, itu pasti Allah akan memudahkan hidup kita. Oke, terima kasih Kak Najmi buat ilmunya untuk kali ini. Semoga kita aku bersama sahabat di rumah bisa mengamalkan apa yang tadi Kak Najmi udah berikan gitu kan. Mungkin sekian ya podcast kali ini. Zakia ya Rahma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.